tolong dengerin dulu. Kedengeran nggak? Kira-kira kedengeran ya nggak guys? Nggak. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Oji Bermana Tarigan di Anak Kosan Channel. Nah, hari ini aku mau berbagi pengalaman aku menjadi anak rantau di tanah perantauan dan suka duka aku menjadi anak rantau. Dan juga hari ini aku mau berbagi tips kepada kalian sebagai calon mahasiswa baru di tahun 2020 yang ingin merantau ke tanah perantauan atau berkuliah di luar daerah kalian. Tapi hari ini aku nggak akan sendirian, aku ditemani oleh teman aku, yaitu siapa ya? Oh iya. Ya, ini teman aku, sama kita sama-sama perantau di Bandung. Aku Oji berasal dari Medan dan aku Elizabeth Manik berasal dari Padang. Dan kita satu tempat kuliah ya. Nah, hari ini kita mau menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk ke aku tentang anak rantau tentunya. Jadi nanti di akhir juga kita mau berbagi tips buat kalian yang mau merantau. Oke, kita langsung aja ya. Nah, pertanyaan yang pertama, alasan kuliah di luar daerah. Ya, siapa dulu yang jawab nih? Oji dulu deh. Aku dulu ya. Nah, alasan aku kenapa aku milih kuliah di luar daerah itu karena aku ingin cari pengalaman yang lebih, sama aku ingin mengetahui luar daerah aku gitu untuk bisa mengembangkan diri aku lebih baik lagi. Kalau Iban gimana? Mungkin jawabannya sama sih, karena aku juga terkontaminasi dari kakak-kakak aku ya. Kakak aku yang pertama juga keluar daerah ke Batam, yang kedua juga ke Medan, yang ketiga juga ke Jogja. Jadi aku pengen ikut aja ke Bandung. Wah, jadi sepertinya Iban ini apa ya? Keluarga perantau semua gitu ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, perasaan pertama kali berangkat ke perantauan. Berarti Iban dulu yang jawab, tadi kan aku. Oke. Perasaan aku kalau misalnya merantau ke Bandung sih aku udah nggak heran ya, udah nggak terkejut lagi, karena aku itu pertama kali ngerantau itu lulus SMP. Aku lulus SMP. Wow, lulus SMP. Terus aku SMA-nya tuh di Medan. Jadi aku tuh ngerasa baru pertama kali ngerantau itu kayak ya gimana ya, namanya juga masih bocah ya, baru lulus SMP kan ke SMA. Jadi masih nangis-nangis, udah gitu pertama kali ngerantau langsung masuk ke asrama. Jadi asrama. Jadi kayak terkejut aja gitu. Jadi 1 minggu baru sampai di perantauan itu udah nangis, nelfon kayak gitu. Oke. Kalau aku sendiri sih ya, kalau perasaan aku pertama kali berangkat ke tanah perantauan itu gimana ya, sedikit sedih dan takut juga sih, karena waktu aku berangkat ke Bandung itu aku berangkat sendiri, padahal aku belum pernah sama sekali ke Bandung, dan tidak ada yang ngantar aku ke Bandung. Itu sendiri banget di pesawat sampai di Bandung juga. Takut gitu sih sebenarnya, untungnya ada saudara yang ngejemput gitu, jadi semuanya terlewati lah. Oke, next question. Pertanyaan yang ketiga, hal yang paling disukai di perantauan, dari Oji dulu. Kalau aku sih yang paling disukai dari perantauan sedikit bebas sih dari orang tua ya. Maksudnya bukan nakal ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita di kampung kan ada batasan nih sama orang tua. Misalnya kita pulang ke rumah tuh minimal maksimal jam berapa, kita harus ngapain gitu. Tapi kalau di perantauan ini kita bebas. Misalnya kita bebas mengeksplor diri kita. Kita mau kemana aja bisa, tapi tetap ya pada koridor kita gitu. Kalau Iban? Aku juga sama sih kayak gitu, karena aku tuh tipe kalau orang yang pengen free ya guys. Yes. Nggak mau diatur-atur gitu ya. Pengen diatur-atur udah gitu. Kalau di rantau itu kan kita bisa cari teman sendiri. Kalau misalnya di daerah kita yang nyariin teman kadang orang tua kita, yang kenalin sama saudara-saudara kan. Kalau di rantau kita sendiri yang pintar bergaul. Bergaul ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Hal yang paling tidak disukai atau membuat sedih di tanah perantauan. Siapa dulu? Next you. Aku dulu ya. Hal yang paling membuat sedih itu sih kalau udah di hari raya sih, kayak hari Natal gitu kan. Jadi kan biasanya kalau hari Natal itu kan kita kumpul sama keluarga. Tapi kalau kita di perantauan, terutama nih di kampus kita, bisa dibilang kalau libur tahun baru itu nggak ada ya teman-teman. Jadi palingan cuma di tanggal tahun barunya aja gitu. Jadi itu yang kadang-kadang membuat kita sedih. Kita nggak tahu kadang-kadang kemana gitu. Maksudnya
nggak punya keluarga kayak gitu. Jadi ya cuma berdiam di kosan lah atau main-main sama temen. Itu sih kalau dari aku. Dari Iban. Kalau aku sedihnya di perantauan itu kadang kalau kita sakit itu. Ya betul sih ya, betul. Kalau yang namanya teman kan, ini cerita sedih ya namanya. Yang namanya teman kan, teman mana sih yang mau dibawa sedih ya kan? Teman pengennya hura-hura, happy-happy. Dia butuh, dia datang ke kita butuh, dianya ya tau lah gitu. Jadi aku paling sedihnya kalau lagi sakit sih. Makanya buat teman-teman jangan sampai sakit ya. Iya betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Cara mengatasi kesendirian di perantauan. Iban dulu deh. Cara mengatasi kesendirian di perantauan. Aku memang tipikal orang yang SKSD ya. Jadi aku tuh gampang banget dapet temen. Jadi ya kurang lebih aku 4 tahun di Bandung. Ya aku tuh udah ikut banyak organisasi yang di luar kampus. Iya. Kayak komunitas-komunitas rohani, komunitas-komunitas suku, kayak Iya, gitu. iya. Jadi itu sih cara mengatasi kesendirian aku. Gitu. Kalau Iban gimana? Kalau aku sih cara mengatasi kesendirian di perantauan itu, aku sih biasanya ya, aku selalu mencari kesibukan sendiri gitu. Jadi aku jarang banget yang namanya di kosan gitu. Jadi aku juga di kampus itu mengikuti beberapa organisasi mahasiswa kayak gitu ya, supaya menambah kesibukan aku. Karena ketika aku nggak ada kegiatan nih ya, nggak ada kegiatan dan berdiam di kosan, nah itu gampang banget membuat kita sedih dan merasa sendiri kayak gitu. Kalau misalnya kita ikut banyak kegiatan ya kita senang, sibuk kesana kesini kayak gitu sih. Kalau aku seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, budget uang. Siapa dulu nih? Iban dulu lah. Oke, kalau aku ya, kalau aku nih ya, kalau budget uang, kebetulan karena aku penerima beasiswa bidik misi, jadi aku per uangnya itu nggak per bulan juga teman-teman. Aku dikasih uang oleh orang tua aku itu hanya 200.000 per minggu hanya. Mungkin bagi teman-teman ada yang itu udah besar, ada yang dikit banget gitu ya. Jadi 200.000 itu aku udah harus cukup semuanya, mulai dari membeli buku, keperluan aku kemana-mana, ikut organisasi. Kan aku sering juga nih naik gunung kan. Jadi aku dari 200.000 itu aku harus cukup semua. Nah terbantu dari uang bidik misi itu tadi. Jadi aku harus pandai-pandai memanajemen keuangan aku sendiri supaya uang yang segitu itu cukup untuk semua kegiatan aku di kampus kayak gitu. Dan selain itu juga kadang-kadang aku dulu kan kita pernah ngajar bareng juga kan. Nah itu lumayan juga teman-teman, karena kita kan di universitas keguruan gitu kan. Jadi kita dulu sempat ngajar juga, ngajar pramuka. Jadi kita ada uang tambah kayak gitu untuk kita. Jadi aku budgetnya segitu sih teman-teman. Kalau Iban gimana? Kalau aku budget dari orang tua ya nggak nentu juga sih, tapi minimalnya 1 juta. Emang boleh nyebut nominal? Ya nggak apa-apa. Karena aku juga tadi nyebut, nggak apa-apa. Oke, 1.500.000 itu kalau Per bulan. Iya per bulan itu. Tapi kadang dikirim 2 kali sih. Kadang misalnya minggu pertama itu dikasih 1 juta, terus nanti 2 minggu setelah itu baru dikasih 500 lagi. Jadi sehabisnya lah ya. Jadi sehabisnya. orang tua juga nggak matok misalnya segini harus cukup semuanya. Jadi kalau misalnya habis boleh diminta lagi. Oke. Iya, habis boleh minta lagi. Tapi aku jarang sih, lebih dari 1.500.000 itu jarang. Oh iya. Karena aku bukan tipe cewek yang hura-hura. Asik. Ya, ada lagi nggak? Udah ya? Udah ya. Habis. Jadi itu ya teman-teman, beberapa tadi pengalaman suka duka kita selama di tanah rantau. Mudah-mudahan cerita kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Di video selanjutnya kita juga masih bareng nih ya. Video selanjutnya kita masih akan ngebahas tentang tips merantau. Tetap stay tune. Bye bye.